Baik, perkenalkan nama saya Izatul Fahmah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Rahmawati, yaitu mengenai teaching speaking. Pembahasan saya di sini yaitu tentang yang pertama, the difference in teaching for different level of student. Kemudian teaching speaking using today curriculum. Kemudian modern technologies in developing speaking skill. Dan yang terakhir, media for teaching English speaking skill. Baik, langsung saja. Saya akan mulai membahas tentang the difference in teaching for different level of student terlebih dahulu. There are 4 levels of speaking ability. Yang pertama ada basic, kemudian fungsional, kemudian operasional atau intermediate, dan yang terakhir ada advanced. Level basic. At this level, your English language skill only includes small parts such as admonishing others, hello, how are you, etc. Just introducing yourself like my name is, and then knowing the time like years, month, day, hour, etc. Jadi pada level basic ini, kemampuan bahasa Inggris siswa hanya mencakup bagian-bagian kecil saja, seperti menegur orang, hello, apa kabar, dan lain-lain, atau seperti memperkenalkan diri, dan juga mengetahui waktu seperti tahun, bulan, hari, jam, dan lain-lain. Kemudian, level selanjutnya itu fungsional. At this level, your English skill are categorized as good. This means that you can do simple things related to English, such as answering the phone, composing message or SMS, and then writing letters, talking about general or everyday things, including the ability to introduce yourself, relative or family, friends, etc. The difference with operational skill is that in this ability you may find it difficult or unable to work in English. Pada level ini, kemampuan bahasa Inggris siswa dikategorikan baik. Artinya, siswa dapat melakukan hal-hal sederhana yang berhubungan dengan bahasa Inggris, seperti menjawab telepon, menulis pesan atau SMS, menulis surat, membicarakan hal-hal umum atau sehari-hari, termasuk kemampuan untuk memperkenalkan diri, kerabat atau keluarga, teman, dan lain-lain. Perbedaannya dengan keterampilan operasional adalah dalam kemampuan ini, siswa mungkin merasa kesulitan atau tidak mampu untuk bekerja dalam bahasa Inggris. Kemudian, level selanjutnya yaitu operasional atau intermediate. At this level, your English skill can be said to be good. Fun, you can attend seminar in English or have discussions, and you can make contributions such as comments about certain things that are confident in seminar or discussion directly without any significant problem. Jadi pada level intermediate ini, kemampuan bahasa Inggris siswa bisa dikatakan baik atau fasih. Siswa dapat menghadiri seminar dalam bahasa Inggris atau berdiskusi, dan siswa juga dapat memberikan kontribusi seperti komentar tentang hal-hal tertentu yang disampaikan dalam diskusi secara langsung tanpa ada masalah yang berarti. Kemudian level yang terakhir yaitu advanced. At this level, your English skills are at a level almost like a native speaker, aka Caucasians. You can do almost anything with English, talk about any theme, read anything, watch movies, write, etc. Jadi pada level yang terakhir ini atau level advance, kemampuan bahasa Inggris siswa berada pada level yang hampir seperti native speaker alias bule. Siswa dapat melakukan hampir semua hal dengan bahasa Inggris, berbicara tentang tema apa saja, membaca apa saja, menonton film, menulis, dan lain-lain. Next, pembahasan selanjutnya yaitu teaching speaking using today curriculum. Ways to include talk as a pedagogical tool across the curriculum. Di sini ada 10 cara. Yang pertama, use reciprocal teaching to explore text. Kemudian complete pre and post learning cards. Dan
Lalu ada use the what if teaching strategy to explore content. Kemudian use jigsaw strategy. Lalu present group of students with an artifact from the topic of study and give them a set time to talk. Kemudian student create open-ended question for group to discuss. Lalu selanjutnya floor storming, use image or pass from the area of study and layout on floor or table. Kemudian ada role play atau drama, kemudian listening triangle, dan yang terakhir discussion. Next, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai modern technologies and developing speaking skill. Jadi di abad ke-21 yang berkembang pesat, berbagai teknologi inovatif diperkenalkan untuk mengajar bahasa Inggris di ruang kelas. Basis pengetahuan berlipat ganda dengan cepat dan 3 kali lipat dalam waktu yang sangat singkat. Untuk mengatasi tren ini, kita sebagai guru harus menggunakan teknologi modern untuk mengajar bahasa Inggris kepada siswa teknik. Teknologi ini dapat merangsang keseruan pelajar dan membenamkan mereka dalam berbagai skenario. Studi yang menunjukkan pentingnya umpan balik kualitatif dalam perangkat lunak sedang bermunculan. Ketika tautan disediakan untuk menemukan penjelasan, bantuan tambahan, dan referensi, nilai teknologi semakin ditingkatkan. Teknologi modern menekankan pikiran siswa untuk masuk ke mata pelajaran dengan keterlibatan penuh daripada tugas yang sulit untuk dilakukan. Teknologi modern yang tersedia untuk guru bahasa Inggris saat ini ada communication lab, kemudian video conferencing, kemudian video library, kemudian CAL atau computer assisted language learning, kemudian ada TEL atau technology engaged language learning, kemudian ada podcast, lalu ada quick link pen, kemudian ada Quictionary, lalu Programmer's Talk Educational Satellite, kemudian ada Speech Recognition Software, lalu ada internet, dan yang terakhir ada blogging. Next, ini pembahasan saya yang terakhir yaitu mengenai media for teaching English speaking skill. Inilah beberapa media pembelajaran keterampilan bahasa Inggris yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbicara. Yang pertama ada video. Video is a powerful medium for learners in learning English, especially when they learn various kinds of expression, such as expression of praise, gratitude, acknowledging, and denying back, inviting someone, and so on. Jadi video merupakan salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Video merupakan media yang ampuh bagi peserta didik dalam belajar bahasa Inggris, terutama ketika mereka mempelajari berbagai macam ungkapan, seperti ungkapan pujian, syukur, mengakui dan menyangkal fakta, mengajak seseorang, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada game. Student will more easily accept and understand because student will learn unconsciously. Game juga merupakan media yang ampuh karena dengan bermain game yang berisi pembelajaran, siswa akan lebih mudah menerima dan memahami karena siswa akan belajar tanpa disadari. Atau dengan kata lain, siswa tidak sadar bahwa mereka sedang mempelajari sesuatu sambil bermain game. Kemudian media yang selanjutnya yaitu flashcard. This media usually contain general image such as various type of animals, clothes, fruits, vegetables, and so on. Media ini biasanya memuat gambar-gambar umum seperti berbagai jenis binatang, pakaian, buah-buahan, sayur-mayur, dan lain sebagainya. Mudah bagi para siswa untuk mempelajari kosakata saat gambar diperlihatkan kepada mereka. Kemudian media yang terakhir yaitu Rally. Rally is a real object that is brought by a teacher in the classroom to teach something related to that object. Rally ini adalah sebuah benda nyata yang dibawa oleh seorang guru ke dalam kelas untuk mengajarkan sesuatu yang berhubungan dengan benda tersebut. Baik, selesai sudah pembahasan saya mengenai teaching speaking. Saya akan langsung membacakan kesimpulan dari topik ini. Teaching speaking is a very important part of second language learning.
The ability to communicate in a second language clearly and efficiently contributes to the success of the learning in school and success later in every phase of life. Therefore, it is essential that language teachers pay great attention to teach speaking, rather than leading students to poor memorization. Providing a rich environment where meaningful communication takes place is desired. Jadi, mengajar berbicara atau teaching speaking adalah bagian yang sangat penting dari pembelajaran bahasa kedua. Kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa kedua dengan jelas dan efisien berkontribusi pada keberhasilan pelajar di sekolah dan kesuksesan di kemudian hari dalam setiap fase kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi guru bahasa untuk memberi perhatian yang besar dalam pengajaran berbicara. Daripada mengarahkan siswa ke hafalan murni, menyediakan lingkungan yang kaya di mana komunikasi yang bermakna terjadi lebih diinginkan. With this aim, various speaking activities such as those listed above can contribute a great deal to students in developing basic interactive skills necessary for life. These activities make students more active in the learning process and at the same time make their learning more meaningful and fun for them. Dengan tujuan ini, berbagai kegiatan berbicara seperti yang tercantum di atas dapat memberikan kontribusi yang besar kepada siswa dalam mengembangkan keterampilan interaktif dasar yang diperlukan untuk kehidupan. Kegiatan tersebut membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan sekaligus menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan bagi mereka. Baik, itu tadi presentasi kelompok kami tentang teaching speaking. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan jika ada yang kurang jelas mohon ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.